Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu untuk mungkin maju ke depan memasuki tempat-tempat duduk yang ada di baris pertama barangkali. Silakan Ibu, Bapak. Karena ini nanti juga tim dokumentasi akan bisa lebih sempurna lagi mendokumentasikan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada sore hari ini. Dan saya juga ingin kembali mengingatkan untuk tetap mematuhi protap COVID-19 dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Toilet ada di sebelah kanan saya, kalau Ibu bisa melihat, Ibu Bapak bisa melihat di arah sana jika ingin mencuci tangan. Namun sebetulnya di dalam goodie bag juga sudah disediakan alat pelindung diri yang bisa digunakan berupa masker, face shield, dan hand sanitizer. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengisi tempat duduk yang ada di depan terlebih dahulu. Kita nanti juga akan live di Zoom dan juga nanti biar terlihat rapi ya, penuh demikian. Jadi kita bisa penuhi dulu baris-baris yang di depan. Kita akan segera mulai dalam beberapa menit ke depan. Baik, kita akan segera mulai dan kita akan mengawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dipandu oleh teman saya. Silahkan Heni. Baik, Bapak Ibu sekalian kami persilakan untuk kembali duduk di tempatnya. Saya kayaknya masih di sini dulu ya, karena saya akan mengundang Bapak Iwan untuk menyampaikan safety briefing dan protap COVID-19 selaku atau mewakili pihak keamanan Hotel Putri Gunung Lembang. Bapak Iwan, kami persilakan. Di depan Pak, di podium.
Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abed, Departemen Security. Kami atas nama Hotel Manajemen mengucapkan selamat datang untuk grup Corp Life atas kedatangannya serta kepercayaan untuk mengadakan kegiatan baik meeting maupun gathering di Hotel Putri Gunung Lembang. Kami berharap serta mendoakan agar acara atau kegiatan Bapak Ibu yang akan diadakan di hotel kami, Allah diberikan kemudahan, kelancaran, sukses sesuai dengan agendanya. Pada kesempatan ini kami menyampaikan prosedur safety briefing yang berada di Putri Gunung Hotel Lembang. Hotel Putri Gunung dilengkapi dengan beberapa sarana atau alat life and safety pada saat darurat, situasi kebakaran atau gempa, yaitu 1, fire extinguisher dry powder yang mana penempatannya di setiap unit kamar hotel dan beberapa tangga darurat. Yang kedua, fire extinguisher CO2 yang kami ditempatkan di generator room dan vape room. Ketiga, fire blanket selimut api yang kami tempatkan di kitchen area. Titik kumpul assembling point ada 5. Yang kelima, 3 tangga darurat yang berada di samping ruang meeting Sunda Room, samping ruang meeting Gunung Payung, dan di samping ruang meeting Panorama Room. Akses tersebut menuju assembling point yang berada di depan lobi hotel. Yang keenam, beberapa unit monitor CCTV. Yang ketujuh, standby generator apabila ada pemadaman listrik dari PLN. Yang kedelapan, rumah sakit rujukan SISPIM yang berjarak kurang lebih 10 menit dari hotel kami. Dan kami berharap sarana tersebut tidak digunakan karena harapan kami Bapak Ibu senantiasa berikan Allah kesehatan dan keselamatan. 9, kendaraan atau transportasi tersedia 24 jam yang kami sediakan pada saat keadaan darurat. Pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan untuk SOP standar kesehatan yang mana Putri Gunung telah menyiapkan tempat untuk cuci tangan di depan lobi, dan sebelum memasuki area kami akan mengadakan pengecekan suhu. Semoga dengan situasi yang sekarang bumi ini, COVID-19 ini, dapat kita lalui dengan selamat semuanya. Demikian prosedur safety briefing yang berada di Hotel Putri Gunung Lembang. Kami menghimbau untuk tidak panik apabila terjadi himbauan keadaan darurat dan segera menuju titik kumpul atau assembling point yang terdekat di mana Bapak Ibu berada pada saat itu. Kami atas nama manajemen menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan dan sarana yang kurang menyenangkan dari staf kami. Sekali lagi mohon maaf dan mohon dikoreksi serta masukan untuk memberikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kami juga berharap pertemuan hari ini tidaklah menjadi pertemuan yang terakhir, tetapi masih berlanjut sehingga Bapak Ibu dapat menjadi tamu setia kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Abed. Maaf tadi informasi namanya tertukar. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih atas informasinya Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, Rahayu. Saya Pangesti Budiman mendapat kehormatan untuk jadi MC pada sore hari ini. Dan sebelum kita memulai sebuah seminar kick off kita pada sore hari ini yang bertajuk Sinergi Penegakan Hukum Anti Pemalsuan dalam pencapaian program swasembada dan ketahanan pangan, kita akan ada sedikit ice breaking yang menarik, dan ini kita akan lihat di layar.
Apa ya kira-kira ya? Kita coba lihat di layar. Ya. Dan kita akan melihat di layar ini kita akan melihat kita pakai apa ya, Pigeonhole atau SurveyMonkey ya. Silakan Bapak, yuk sebelah sini Pak. Ya, semoga Bapak Ibu sekalian sehat-sehat. Adakah yang datang dari Jakarta, Bapak Ibu? Saya pengen tahu aja, saya anak Jakarta soalnya. Ada yang dari Bandung, deketan dikit? Ada yang lebih jauh dari Jakarta? Wonosobo? Wow, yang mana yang dari Wonosobo? Wah, luar biasa. Bagaimana tim? Apakah sudah bisa ditampilkan? Ya, silakan untuk mengcopy ini. Ya, linknya. Copy di kalau tidak kita tidak bisa copy, kita ketik seperti itu link SurveyMonkey-nya dan kita lihat ada apa yang terjadi saat kita mengklik itu. Mungkin bisa ditayangkan agar kelihatan juga. Sudah? Kita pemanasan dulu ya. Ada survei apa ini di sini? SurveyMonkey. Coba dilihat lagi, bisa dilihat lagi linknya, surveymonkey.com/r/GXG 3 Romeo Tango angka 5. surveymonkey.com. Jangan-jangan kalau diklik ada hadiah kejutan gitu Pak Agung? surveymonkey.com/Romeo kecil /besar semua golf X-ray golf 3 angka 3 Romeo Tango angka 5. Misteri sepertinya surveinya ini. Ya Pak? Oke. Sudah masuk? Sudah bisa Bapak Ibu? Sudah? Bapak keluarnya seperti apa? Oh, itu kok jadi ini ya? Login ya? Harusnya seperti apa, Pak? Seharusnya ini akan ada beberapa pertanyaan yang bisa Bapak isi kurang lebih seperti ini jika linknya benar. Bukan nih. Oke. Sudah. Atau mungkin
mungkin nanti kita lanjutkan kemudian. Ya, kita lanjutkan kemudian. Mungkin ini survei monkey-nya karena dia habis hujan, jadi agak-agak gimana gitu ya, kedinginan ya. Baik. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Iya. Sudah bisa. Oh ya, seharusnya seperti ini. Kok bahasanya jadi lain ya Pak Vincent? Baik. Silakan kalau sudah bisa dibuka, diisi secara cepat. Ada berapa pertanyaan? Boleh digeser ke bawah? Oh, hanya 5, cepat lah ya. Nanti hadiahnya berlibur kemana Pak Agung? Putri Gunung. Sampai besok ya Pak ya. Boleh menginap di sini. Kita tunggu beberapa menit, saya rasa sih cepat ya, ngisi 5 aja sih. Apakah Anda sudah pernah mengikuti acara Crop Life yang berhubungan dengan anti pemalsuan? Seberapa paham Anda mengenai tindakan pelaporan jika melihat terjadi pemalsuan pada produk perlindungan tanaman atau produk pertanian lain? Saya nggak jawab, saya bacain aja deh. Nomor 3, sudah pahamkah Anda perbedaan antara produk palsu dan produk ilegal? Kemudian pada pertanyaan yang keempat, Bapak Ibu diminta untuk menuliskan nama instansi dan peran apakah yang dapat instansi Anda berikan untuk membantu penindakan terhadap pelaku pemalsuan produk pertanian. Kelima, apa harapan Anda saat bersedia hadir mengikuti acara dengan topik anti pemalsuan yang diadakan oleh Crop Life pada 2 hari ini, mulai hari ini dan besok. Mungkin yang esai-esai ini agak sedikit lama kita ngetiknya ya. Coba kita tes dulu. Untuk yang sudah selesai boleh angkat tangannya. Kapan lagi saya bisa minta tolong pada bapak-bapak berseragam ini untuk ngangkat tangan ya. Maaf ya Pak. Berapa banyak? Boleh saya lihat lagi yang sudah selesai? Oke. Kelihatannya masih perlu waktu. Ini masih share. Oh, sudah. Coba buka Zoom. Oke. Sudah bisa kita lanjut? Mas Oi, sudah ya? Nanti mungkin kalau belum bisa dilanjutkan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya nih blockingnya agak-agak susah nih. Mesti lihat situ. Oke, saya di sini ya. Sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat siang pada Bapak dan para undangan sekalian. Selamat datang di acara Seminar Nasional Anti Counterfeit 2020. Dan dengan secara khusus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para undangan yang telah hadir. Dan tema acara hari ini adalah Sinergi Penegakan Hukum Anti Pemalsuan dalam Pencapaian Program Swasembada dan Ketahanan Pangan. Ucapan terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Ketua Komisi Pestisida, yaitu Bapak Dr. Sarwo Edi SPMM. Kemudian kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak AKBP Sugeng Irianto selaku Kanit 5 Tipiter Bareskrim Polri. Ya. Selanjutnya juga ingin kami ucapkan terima kasih kepada Guru Besar Fakultas Pertanian IPB dan Ketua Tim Teknis Komisi Pestisida, Bapak Profesor Dr. Insinyur Dadang MSc. Kemudian juga kami ucapkan selamat datang dan rasa terima kasih
kepada perwakilan aparat penegak hukum dari instansi Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Satreskrim Polres Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Selanjutnya juga kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada perwakilan observer dari Universitas Pajajaran. Kemudian juga kepada Chairman Senior Advisor Executive Director CropLife Indonesia dan Chairman Komite Anti Pemalsuan. Dan juga tentunya kepada rekan-rekan media. Saya mau lihat rekan-rekan media ada di mana ya? Mudah-mudahan ada di belakang tuh ya. Baiklah, sebelum kita mulai, saya akan membacakan rangkaian acara hari ini dan juga ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Sebentar lagi Bapak Ibu sekalian, kita pada hari ini setelah melakukan registrasi dan safety briefing, dan juga tadi kita sudah melakukan sebuah survei, kita akan mendengarkan sebentar nanti ucapan selamat datang dari Chairman CropLife Indonesia, dan juga ada 2 keynote speaker yang akan menyampaikan paparannya, dan juga kita akan melihat nanti menyaksikan penandatanganan nota kesepakaman sinergi penegakan hukum oleh perwakilan aparat hukum, dan kemudian tentunya juga akan diakhiri dengan berfoto bersama ya. Jadi makanya tadi saya mengundang Bapak Ibu sekalian, ayo dong duduknya ke depan gitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, peredaran pestisida palsu dan ilegal di Indonesia masih marak terjadi, walaupun pengawasan berkala dilakukan oleh Kementerian Pertanian, instansi terkait, dan lembaga penegakan hukum. Peredaran pestisida palsu dan ilegal tidak hanya akan merugikan para petani dalam mendapatkan produk yang berkualitas, namun sangat dikhawatirkan berpotensi merusak lingkungan, menurunkan produktivitas hasil pertanian, serta merugikan pemerintah dari sektor pendapatan pajak. Dan Bapak Ibu sekalian, kita harus memberikan ucapan selamat atas sukses yang diraih kepolisian dan Dinas Pertanian Kabupaten Brebes dalam membongkar kasus ACF pada tahun 2019. Selain itu, melalui kegiatan pada hari ini, kita juga berharap bisa memiliki pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik mengenai potensi penyebaran produk perlindungan tanaman palsu dan ilegal, serta ikut berperan aktif dalam penanggulangan serta edukasi dari penyebaran informasi yang tepat. Dan oleh karena itu kami harapkan Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti rangkaian kegiatan dari hari ini sampai dengan selesai, dan semoga acara bisa berjalan dengan lancar sampai akhir acara nanti. Enggak, Pak. Soalnya ini challenge-nya karena kita harus berbicara dengan menggunakan masker. Ya, jadi saya nggak serak-serak gimana gitu. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, supaya saya bisa segera minum, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Kukuh Ambar Waluyo selaku Chairman CropLife Indonesia, dan kami persilakan kepada Bapak Kukuh untuk memberikan kata sambutan. Saya boleh minum ya, Pak? Boleh, terima kasih, Pak. Ya. Udah, saya pegang aja. Pegang aja, susah.
harus tetap pakai masker atau harus bisa dibuka? Ini Pak, napasnya susah. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba buka maskernya karena jaga jarak dengan yang terdekat Pak Agung, kelihatannya hampir 2 meter. Berarti Ya. aman. Ya, betul. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara karena poin-poin yang ingin saya sebutkan sudah 70% disampaikan oleh pembawa acara. Sehingga tugas saya menjadi lebih ringan. Ya, kami atas nama Crop Life Indonesia pertama-tama mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di Hotel Putri Gunung. Karena sebelumnya saya ada tektok banyak dengan Pak Agung, saya khawatir untuk kehadiran dan juga proses transportasi untuk datang ke sini tidak terlalu gampang karena seperti kita ketahui kita masih dalam situasi COVID-19 pandemi, jadi butuh surat-surat, butuh izin, kemudian saya juga khawatir apakah Bapak sudah berani untuk melakukan traveling ke Lembang. Tapi alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia karena dari kepesertaan yang total sudah register, termasuk dengan timnya Crop Life, itu sekitar 60 orang, itu merupakan hal yang luar biasa. Dan hari ini kita juga dikaitkan langsung lewat Zoom, dan juga nanti ada live streaming di YouTube, di Instagram, dan juga di Facebook. Harapannya nanti kita bisa menjangkau peserta yang lebih banyak lagi yang tidak bisa join secara fisik di ruangan ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu pembawa acara bahwa sebetulnya tantangan bagi petani dan juga stakeholder di pertanian Indonesia itu cukup tinggi sekarang. Karena dengan adanya perubahan iklim global, itu juga tidak hanya mempengaruhi tanaman, tapi juga mempengaruhi pandemi, outbreak, dan juga perkembangan hama penyakit. Jadi dengan adanya iklim yang ekstrim, outbreak hama penyakit juga ekstrim juga. Sehingga alternatif penggunaan pestisida yang dilakukan oleh petani di beberapa tahun terakhir ini cukup tinggi dan meningkat. Dan dengan adanya peningkatan penggunaan pestisida di tingkat petani, otomatis suplai ke pasar juga meningkat. Dan ini merupakan hukum alam, di mana kalau di situ ada sesuatu yang manis, seperti gula dan madu, datanglah semut di situ. Karena pasarnya lagi bagus, dan kita ketahui harga pestisida itu juga tidak terlalu murah, sehingga merupakan sasaran empuk bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan proses pemalsuan pestisida. Dan tadi juga disebutkan bahwa sebetulnya hari ini merupakan acara rangkaian yang komprehensif. Dari tahun lalu kita adakan, kemudian kemarin juga kita mengadakan webinar, dan hari ini kita mengadakan seminar. Intinya adalah kita ingin flashback di bulan Februari tahun 2019 yang saya bisa sebut ini merupakan tonggak bersejarah kita dalam rangkaian acara penegakan anti counterfeit activity khususnya untuk pemalsuan pestisida di Indonesia. Karena pada Februari 2019 kita bisa melihat kolaborasi yang luar biasa antar lintas stakeholder di wilayah Kabupaten Brebes. Di sana ada Dinas Pertanian, Polres, Kejari yang berkolaborasi sangat erat sehingga saat itu berhasil membongkar sindikat peredaran pestisida palsu dan secara meyakinkan juga kita bisa menyeret ke pengadilan dan memberikan hukuman pidana kepada para pelaku. Ini yang saya sebut hal yang fenomenal, karena biasanya karena produk pestisida itu sangat teknis, tidak mudah untuk membawa pelaku ke pengadilan. Karena butuh data-data, butuh informasi, butuh tenaga ahli. Tapi dengan kampanye yang dilakukan oleh Crop Life dan melakukan sinergi dengan aparat penegak hukum, tahun lalu kita mempunyai milestone yang sangat penting di Kabupaten Brebes. Dan tidak berhenti sampai di situ,
karena tahun lalu pun awal tahun kolaborasi ini terus berjalan. Dan yang kedua, Polres Brebes berhasil mengungkap jaringan pemalsu pestisida yang mempunyai modus baru, yaitu berkedok sebagai pengumpul wadah kemasan pestisida. Dan saat itu menyita sekitar 10 ton kemasan pestisida kosong. Kalau kita lihat 10 ton itu angka yang sangat besar. Karena kalau kita lihat dari jumlah packagingnya, itu bisa jutaan packaging. Karena itu botol kosong, kaleng kosong. Dan kaleng-kaleng kosong tersebut, botol-botol kosong tersebut sudah siap untuk didaur ulang menjadi pestisida palsu. Bisa dibayangkan kalau saat itu Polres Brebes tidak bisa melakukan penangkapan, mungkin hari ini sudah beredar jutaan pestisida palsu yang pasti akan sangat merugikan petani. Dan dari hasil olah perkara kita bisa melihat bahwa jutaan packaging ini rencananya tidak hanya didistribusi di Brebes, tapi didistribusi ke luar area juga, sampai Medan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sehingga peredaran mereka cukup masif di seluruh Indonesia, terutama di sentra-sentra pertanian. Hal inilah yang mendasari Cropline Indonesia untuk terus menyebarluaskan tentang pemahaman, tentang pengetahuan, dan juga tentang awareness tentang pentingnya menangani peredaran pestisida palsu dan juga pentingnya kita memberikan pemahaman kepada stakeholder bahwa pestisida palsu ini sangat berbahaya. Karena tadi disebutkan sama pembawa acara juga bahwa yang paling dirugikan dengan pestisida palsu adalah petani. Petani sudah mengeluarkan modal, sudah melakukan penanaman, melakukan penyemprotan dengan harapan dia mendapatkan hasil panen. Tapi dengan pestisida palsu, harapan itu tidak tercapai dan justru merusak lingkungan. Itu kerugian pertama. Dan kerugian yang lain juga bisa mengganggu program pemerintah tentang swasembada pangan dan juga ketahanan pangan. Karena pestisida palsu jelas tidak ada manfaatnya buat petani, sehingga produksi pertanian pasti akan menurun. Dan itu akan terkait erat dengan program swasembada pangan dan juga ketahanan pangan. Kemudian upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Polres Brebes serta sinergi kegiatan dengan berbagai stakeholder di wilayah Kabupaten Brebes, pada hari ini dan besok kita akan mengadakan diskusi, mengadakan sharing, mengadakan tukar pendapat dengan harapan bisa menginspirasi dan mendorong aparat penegak hukum dari wilayah-wilayah lain di Indonesia, di luar Brebes, dan bisa mengintensifkan pengawasan peredaran pestisida palsu serta memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan melalui Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida atau KP3. Itu merupakan background kenapa kita mempunyai inisiatif melakukan seminar hari ini. Dan kami dari Cropline Indonesia tetap mempunyai komitmen yang tinggi dalam memerangi produk palsu termasuk produk ilegal. Dan hari ini kita kembali menggelar seminar nasional anti pemalsuan pestisida yang akan berlangsung 2 hari, hari ini dan besok, dengan tema sinergi penegakan hukum anti pemalsuan dalam pencapaian program swasembada dan ketahanan pangan. Temanya cukup menarik karena tidak hanya terkait dengan pemalsuan, tapi juga terkait dengan swasembada dan ketahanan pangan. Sehingga sinergi penegakan hukum ini tentunya akan memberikan manfaat untuk kita semua, karena masalah pemalsuan tidak hanya masalah salah satu stakeholder, tidak hanya masalah Cropline, tidak hanya masalah Kementerian Pertanian, tapi ini masalah kita bersama dan menyangkut hajat hidup orang banyak karena menyangkut hajat petani dan juga tentang swasembada dan ketahanan pangan. Tentunya selama pandemi COVID-19 ini kita menerapkan standar protokol yang sangat tinggi supaya kita tetap aman dan kita kembali dengan
selamat, tidak ada kasus-kasus COVID, dan segera berlalu dari bumi tercinta Indonesia ini. Dan harapan yang lain dari seminar ini adalah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergitas penegakan hukum, sehingga akan semakin banyak pengungkapan kasus-kasus pemalsuan pestisida di daerah-daerah yang lain, karena kita sudah paham apa sebetulnya pemalsuan itu dan bagaimana prosedur untuk melaporkan pemalsuan pestisida ini. Dan pada akhirnya kita bisa memperkuat upaya dan mekanisme pelaporan yang berorientasi pada penegakan hukum yang maksimal. Karena pada intinya, pada ujungnya, kita ingin memberikan efek jera kepada para pemalsu. Sehingga di ujungnya kita bisa mengharapkan bahwa peredaran pestisida palsu dan ilegal bisa kita minimalisir. Itu mungkin dari saya, semoga kita bisa mendapat manfaat, mendapat pembelajaran yang berguna dalam anti counterfeit ini, sehingga kita bisa membawa pemahaman yang bagus dan membawa ke daerah masing-masing untuk bisa melakukan sukses story sama dengan yang dilakukan oleh Polres Brebes dan jajarannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kukuh Ambarwaluyo atas opening. Oh iya betul Pak, sesuai dengan protap ya Pak ya. Boleh nggak sambil menunggu Pak Kukuh pakai masker kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Brebes, luar biasa ya Pak ya, atas keberhasilannya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kembali ke spot yang sudah ditunjuk tadi untuk blogging. Makasih ya Pak. Semestinya kalau saya lihat dari rundown, kita akan mendengarkan Bapak Sarwo Edi selaku keynote speaker, tetapi beliau sekarang masih dalam perjalanan dan segera sudah bisa? Oh, alhamdulillah kan pada akhirnya. Kita akan coba connect. Ini zaman modern. Keren ya. Baik, kita akan mendengarkan keynote speech yang pertama dari Bapak Dr. Sarwo Edi SPMM, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan juga Ketua Komisi Pestisida Kementerian Pertanian RI yang saat ini ada di Kendari dan akan terhubung dengan kita melalui Zoom. Coba nantikan. Lagi diproses. Jadi nggak apa-apa ya, kita lagi pandemi seperti ini, tapi kita juga jadi mahir untuk berkomunikasi melalui secara digital ya. Kita masih menantikan. Dan sambil kita menunggu, karena kita lagi bicara soal teknologi Zoom, kita perlu internet. Bapak Ibu sekalian, bila memerlukan akses untuk Wi-Fi-nya adalah crop live dengan password-nya 2223. Ya. Jadi bisa menggunakan akses Wi-Fi dari hotel ini dengan user ID crop live dan password-nya adalah 2223. Sambil kita menantikan keynote speaker kita yang pertama, Bapak Dr. Sarwo Edi SPMM, selaku Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Ketua Komisi Pestisida Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Apakah kita sudah terhubung? Belum login. Login. 2223. User ID crop live dengan password 2223. Oke. Masih kita menunggu. Dan selanjutnya nanti setelah keynote speaker kita yang pertama, Bapak Sarwo Edi, kita juga akan mendengarkan keynote speaker berikutnya, yaitu Bapak AKBP Sugeng Irianto dari Bareskrim Polri, nanti menyusul sebagai
keynote speaker yang kedua. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti tadi sudah saya sebutkan di depan, kita pada sore hari ini juga akan menyaksikan penandatanganan komitmen bersama oleh beberapa stakeholder, yang ini tentunya akan menjadi satu momen yang sangat penting bagi upaya penegakan hukum anti pemalsuan dalam pencapaian program swasembada dan ketahanan pangan yang terjadi secara sinergis antara beberapa stakeholder. Baik, kita akan coba menantikan, barangkali jaringan internetnya juga masih kedinginan ya. Atau kita ubah? Baik. Kalau demikian halnya, karena koneksi masih belum terhubung, saya selanjutnya ingin mengundang speaker, seharusnya tetapi sekarang menjadi yang pertama. Saya ingin mengundang Bapak Kanit 5, selaku Kanit 5 Dipiter Bapak AKBP Sugeng Irianto di Bareskrim Polri untuk menyampaikan keynote speech-nya. Dan kita akan dalam keynote speech ini kita akan menjadi lebih paham tentang bagaimana upaya penegakan hukum terhadap peredaran pestisida palsu dan ilegal di Indonesia. Oke. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama, seminar pada hari ini diselenggarakan oleh CropLife Indonesia, didukung oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di backdrop ini, member dari CropLife Indonesia adalah BASF, Bayer, Corteva, FMC, Novartis, dan Syngenta. Dan hari ini kita sebetulnya melanjutkan beberapa seminar serupa yang sudah dilakukan secara berturut-turut beberapa tahun belakangan ini. Baik. Pada hari ini bisa disampaikan bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini adalah merupakan kick-off, sementara main ingredients-nya, hidangan utamanya akan kita nikmati bersama kurang lebih besok seharian penuh. Sudah siap kan? Sudah? Baik, kita akan berikan tepuk tangan yang sangat meriah dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Bapak AKBP Sugeng Irianto. Monggo, Pak. Terima kasih, Mbak. Ya. Agar terekam kamera, Pak. Karena kita akan live melalui Zoom. Monggo, Pak. Baik, terima kasih. Sedianya Pak Direktur Tipiter yang mau berkenan hadir. Hari Jumat ya, Jumat kemarin itu sudah merintahkan kami untuk menyiapkan bahan-bahan, tapi ternyata mendadak ada kegiatan lain yang beliau harus berangkat. Kemudian beralih ke Kasubdit 1, Pak Kombes Pol Pipit Rismanto, tapi beliau juga ada perintah mendadak ke Sultra ya, Sultra Kendari. Kebetulan ada laporan informasi tentang kegiatan penambangan ilegal. Sehingga perintahnya menurun ke saya.
kebetulan saya sendiri juga ada kegiatan di Jawa Tengah. Jadi tadi saya langsung dari Jogja tadi ya, Jogja perjalanan darat. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Dirjen, Pak Sarwoedi, dari jauh aja kita dada-dada dulu. Kemudian Pak Agung Kurniawan, terima kasih atas kehadirannya Pak ya. Jadi kami kebalik ini. Kemudian Pak tadi yang Pak Kukuh, namanya Jawa banget tapi dialeknya dialek Sumatera. Jadi pada kesempatan ini bukan sebenarnya bukan ini diskusi kami. Jadi saya Pak Kasubdit dan Direktur kebetulan waktu ngobrol-ngobrol santai itu. Jadi aspek penegakan hukum terhadap khususnya ya pestisida palsu dan ilegal ini, di mana dalam undang-undang yang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, pestisida ini sebagai salah satu sarana budidaya pertanian. Nah, dalam perjalanannya seperti tadi dijelaskan Pak Kuko bahwa meskipun sifatnya hanya cairan pestisida gitu aja ya, tetapi ternyata di situ banyak aspek yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah bagaimana inovator menciptakan formula, kemudian komposisi pestisida ini, sehingga dia masuk dalam kategori HKI, hak kekayaan intelektual. Ini mencakup merek, kemudian termasuk inovasi-inovasi tersebut yang dilindungi dengan hukum. Terkait dengan tadi, ini juga semakin banyak muncul pestisida yang palsu ya. Tentunya karena mereka palsu sehingga formulanya pun juga ngarang-ngarang dan abal-abal. Nah ini yang menyebabkan produk-produk pestisida palsu tersebut. Nah, kemudian di Undang-Undang Budidaya Pertanian Berkelanjutan yang baru, ini juga telah diatur bahwa terjaminnya tata kelola penggunaan secara tepat, benar, aman, dan berkelanjutan pada sistem budidaya pertanian berkelanjutan, guna mendukung ekosistem mitigasi adaptasi perubahan iklim, guna ini sekali ya, ideal sekali sistem pertanian yang maju, efisien, tangguh, dan berkelanjutan. Nah, terkait dengan penggunaan pestisida palsu tadi, tentunya akan berdampak yang pertama adalah material. Material ini karena kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan petani ataupun pengguna ini tentunya tidak akan menghasilkan secara baik, mubazir istilahnya seperti itu ya. Ini yang menyebabkan akan ruginya material.
Bapak Ibu mohon maaf, kebetulan Pak Dirjen sudah online dan khawatir sinyalnya mumpung saat ini sedang bagus. Jadi saya mohon maaf, Pak Sugeng, kita minta Pak Dirjen untuk bisa menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan sudah terkoneksi ya Pak Agung ya. Oh baik. Selamat sore. Monggo. Selamat sore, Bapak Dokter. Di mobil ya Pak? Di mobilnya baru sampai Kendari ini. Baik. Ada kunjungan presiden besok. Ya. Semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik. Ya. Bapak Ibu, kita sekarang di sini sedang menunggu Bapak nih Pak untuk menyampaikan keynote speaker kita pada hari ini. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Direktur Pipidder Bareskrim, yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Pak Kapolres Brebes, kemudian Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Kepala Pengadilan Negeri Brebes, Kepala Bea Cukai Jakarta, para Kapolres perwakilan dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara, serta para undangan dan peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada sore hari ini kita dapat sama-sama dalam rangka silaturahmi dan melakukan salah satu tugas negara, yaitu Top Crop Lab Indonesia dalam rangka mensinergikan penegakan hukum anti pemalsuan dalam pencapaian program swasembada dan ketahanan pangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pencegahan pemalsuan terhadap pestisida ini sangat penting karena ini berkaitan dengan para petani kita, sehingga Kementerian Pertanian sangat komitmen dengan pemberantasan pupuk dan pestisida palsu ini. Banyak penerapan pupuk atau pestisida palsu, dan kami harapkan hal ini menjadi salah satu tugas teman-teman di Crop Life Indonesia untuk ikut mengawasi peredarannya. Sehingga sampai dengan hari ini sudah lebih dari 1.000 produk yang kita cabut, dan dalam anggaran ini sudah sangat banyak yang kita berikan peringatan, baik itu peringatan pertama, kedua, ketiga, dan juga ada yang kita berhentikan sementara karena komposisi pupuk atau pestisida yang beredar di lapangan itu tidak sesuai dengan surat edaran Menteri Pertanian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mendapat mandat dalam proses registrasi, pendaftaran, pengeluaran izin, serta pengawasan pestisida. Saat ini kami telah menerbitkan Permentan 43 2019 tentang pendaftaran pestisida. Peraturan pestisida di Indonesia dibuat tentunya sudah mengacu pada kajian ilmiah dalam rangka kerja pengaturan serta mengacu kepada standar internasional. Selain itu, ketentuan peredaran pestisida terbatas hanya dapat digunakan oleh
pengguna yang telah mengikuti pelatihan dan tentunya sudah bersertifikat. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan serta melindungi atau menjaga integritas pekerjaan, pemeliharaan objektivitas dan independen tentunya sebagai regulator, maka untuk melaksanakan kegiatan uji mutu, uji toksisitas dan uji efikasi sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 2019 tentang pendaftaran pestisida, maka telah ditetapkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang lembaga uji mutu, uji toksisitas dan uji efikasi pestisida. Bapak Ibu sekalian, kami juga mohon koreksi di permintaan-permintaan ini apabila ada hal-hal atau poin-poin yang masih kurang tepat, segera disampaikan ke kami tentunya untuk perbaikan atau untuk revisi peraturan Menteri Pertanian dimaksud, sehingga dalam perjalanannya ke depan bisa lebih baik lagi dan tentunya bisa melindungi baik produsen maupun para petani kita. Bapak Ibu sekalian, pemerintah telah menetapkan program ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam kebijakan pembangunan pertanian. Faktor pembatas untuk mewujudkan ketahanan pangan satunya adalah serangan organisme pengganggu tumbuhan yang dapat menurunkan produksi maupun produktivitas hasil pertanian. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi di depan, formulasi pestisida atau pupuk ini harus kita jaga dan harus kita awasi, sehingga kami di setiap kabupaten mempunyai namanya KP3, tentunya dengan melibatkan dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, kemudian dari pihak kepolisian dan kejaksaan. Untuk apa? Untuk melakukan pengawasan secara intensif terhadap peredaran pupuk dan pestisida yang beredar di masyarakat, sehingga pupuk dan pestisida yang beredar di masyarakat itu diyakini kebenarannya, diyakini komposisinya sesuai dengan peraturan undangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, pestisida palsu dan ilegal yang tidak diketahui mutu dan efikasinya sangat merugikan para petani sebagai pengguna karena harganya sama dengan produk aslinya tetapi kualitasnya berbeda. Hal ini yang harus kita telusuri dan banyak kami temukan pestisida palsu atau pupuk-pupuk palsu, sehingga hal-hal ini menjadi concern kami untuk segera dilakukan tindakan. Kemudian produsen pestisida juga dirugikan karena terkait hak kekayaan intelektualnya, termasuk diantaranya hak paten, hak cipta, hak desain industri, merek dagang, hak varietas tanaman, dan indikasi geografisnya itu dipalsukan. Jadi yang dirugikan ini ada produsen, kemudian ada juga ya tentunya termasuk para petani kita. Kemudian pada tahun 2018, Bapak Ibu sekalian, Kementerian telah melakukan pencabutan banyak 1.147 formulasi yang terdiri dari pestisida yang habis izinnya pada tahun 2017, 56 formulasi, dan pencabutan atas permintaan sendiri banyak 191 formulasi.
Dan untuk 2019 dan 2020 sudah kami lakukan juga pencabutan terhadap surat izin edar pestisida dan pupuk yang memang tidak sesuai dengan formulasi. Kemudian setelah diberikan peringatan pertama, kedua, ketiga, masih tetap ada dan kami lakukan pencabutan surat izin edar sementara dan masih juga begitu. Akhirnya kami surat izin edarnya tentunya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian, dalam upaya penanggulangan terhadap produk palsu dan ilegal peredaran pestisida ini, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di tahun 2020 ini telah melakukan penguatan terhadap KP3 pusat dan daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten, yang kami nilai pada akhir-akhir ini fungsinya melemah. Sehingga kami harapkan KP3 ini akan dapat melakukan upaya-upaya preventif, yaitu memberikan penyuluhan, sosialisasi pembinaan terhadap kios, pengambilan sampel di tingkat produsen, distributor, dan kios, kemudian melakukan koordinasi dengan Satgas Pangan di Barreskrim Polri dan koordinasi dengan Asosiasi Pestisida tentunya. Masing-masing pelaku usaha bidang pestisida juga kami harapkan agar melakukan perlindungan terhadap produksinya agar dapat dikenal, agar dapat dikenali perbedaan apabila terjadi pemalsuan produk di tingkat desa, kecamatan terhadap produk-produk yang sudah beredar dan memang tidak sama dengan Bapak Ibu sekalian, kasus pemalsuan dan pestisida ilegal dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, di mana ketentuan mengenai diatur dalam pasal 75 sampai dengan pasal 77 dan pemberian sanksi pada pasal 123 dan pasal 124. Pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf E Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan atau pasal 100 ayat 1 Undang-Undang 20 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Contoh kasus di Brebes pada tanggal 19 Februari 2019 di mana telah disita 1.031 botol pestisida palsu atau ilegal serta oknum yang melakukan pemalsuan telah dijerat dengan hukuman penjara. Juga pada tahun 2020 serahkan ke pihak proses hukumnya atau Baik, Bapak Ibu sekalian, kita menunggu sampai tersambung kembali mungkin ya. Sebentar lagi.
Bapak sudah tersambung kembali, Ya, Pak. Pak, ya, baik, Pak, ya. Silakan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan sedikit lagi ini. Intinya saya menyebut baik diadakannya workshop ini untuk menegakkan disiplin tentunya dan aturan-aturan yang berlaku terkait dengan pemalsuan pestisida di tingkat lapangan, sehingga pestisida yang beredar adalah pestisida yang terjamin mutunya, terjamin efikasinya, aman, baik untuk lingkungan maupun manusia. Jadi sikap optimis ini tentunya dalam menghadapi peredaran pemalsuan pestisida perlu diimbangi dengan kerja keras kita untuk terus mengurangi berbagai hambatan guna untuk menghasilkan hasil pertanian yang dapat bersaing di industri nasional maupun internasional. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada CropLife Indonesia dalam upaya untuk ikut bersama-sama pemerintah, bersama-sama kami di Kementerian Pertanian untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran pestisida palsu ini. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sekali lagi saya atas nama Menteri Pertanian mengapresiasi terhadap pelaksanaan workshop ini. Demikian barangkali hal-hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Selamat bekerja, sukses selalu untuk bangsa negara yang tentunya dalam masa pandemik ini harus kita pertahankan, terutama di bidang pangan. Dan seperti kita ketahui bahwa sektor yang paling bertumbuh saat ini adalah sektor pertanian, tumbuh 16,24%, sedangkan yang lainnya kalau kita lihat hanya Kominfo tumbuh 3,2% dan dari PAM 1,7%. Jadi memang sektor pertanian inilah yang harus kita genjot, harus kita pertahankan, dan harus kita fokuskan untuk menghadapi COVID-19 ini. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir, kemudian sektor pertanian juga dapat kita jaga, kita pertahankan, sehingga kita bisa memenuhi pangan untuk lebih kurang 270 penduduk, 270 juta jiwa penduduk Indonesia. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi CropLife dalam upaya-upayanya untuk ikut mengawasi pestisida termasuk peredarannya, dan tentunya kami pun mengharapkan masukan-masukannya yang konstruktif kaitan dengan peraturan-peraturan yang sudah kami keluarkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Saroedi, boleh mohon izin? Ya. Ya, kami berharap Bapak bisa sekaligus juga, kami tahu Bapak sedang menuju ke satu tempat di dalam perjalanan. Mohon izin untuk Bapak juga membuka seminar pada hari ini. Monggo, Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop CropLife Indonesia dengan tema Sinergi Penegakan Hukum Anti Pemalsuan dalam Pencapaian Program Swasembada dan Ketahanan Pangan secara resmi saya buka. Baik, mari kita berikan sambutan dan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih sekali kepada Bapak Dr. Sarwo Edi, SPMM, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, juga Ketua Komisi Pestisida Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang sudah menyampaikan paparannya dan juga sudah membuka seminar yang akan berlangsung selama 2 hari ini. Terima kasih Pak, hati-hati di jalan. Ya. Lalu dan bisa menjalankan tugas dengan baik. Sampai ketemu lagi Pak. Baik Pak, baik Ibu, makasih semuanya untuk semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi Bapak Dr. Sarwo Edi, SPMM, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, juga Ketua Komisi Pestisida Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang telah membuka acara kita pada hari ini.
Without further ado, kita akan mengundang kembali ke atas panggung Bapak AKBP Sugeng Irianto. Silahkan Pak. Kayaknya kurang lengkap kalau pembukaan tadi tidak di. Pak, pembukaan kedua Pak. Pak Dirjen. Ini namanya sinergi Pak, sinergi Pak. Monggo Pak. Contoh langsung. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin kenalan dengan rekan-rekan dari Polres. Mana aja, silakan tunjuk jari. Ya Pak. Dari sekitar Polres Sragen, Polda Jawa Tengah. Kita pernah ketemu kita kayaknya. Pak siapa Pak? Pak Jahidin dan Oh ya. Dari Polres Sragen ya. Nah, terus Polres Wonosobo. Siapa? Ya. Ya. Lanjut. Sebelah ya. Siapa? Sebelah ya. Ya. Wonosobo juga. Silakan. Lanjut. Ya. Subang. Oh ya. Gampang Pak kalau untuk saat ini yang polisi yang mana itu Pak, kayak biasanya merah udah gitu aja. Lanjut. dari Polres Subang. Polres Subang, ya. Lanjut. Sragen, Subang. Lanjut. Ya, Jalati dari Polres Brebes. Brebes, ya. Rika Jila dari Polres. Ya. Pak Tri nggak ikut Pak? Kasar. Oh ya. Oke, lanjut. Dan Polisi Karya Kidek dari Polres Langkat, Polres Sumatera Utara. Sumatera Utara, Ya. Langkat ya. Ya. Ada kegiatan pestisida juga di sana. Mungkin untuk wilayah Kabupaten Langkat itu didominasi dengan area perkebunan dan pertanian. Oh ya. Jadi dari segi kroplat memang kebutuhan pestisida banyak juga Pak ya di Langkat ya. Oke, lanjut. Polres Brebes. Oke, silakan. Dari Polres Brebes. Ya, asal. Ya. Loh, Pak Tri kemana? Kita ke Krimum Polda. Apa? Job, Kanit? Amin. Ya, lanjut. Polres Brebes ya. Lanjut. Brebes ya. Ya, lanjut, silakan. Udah, cukup. Habis. Jadi ini Polres Brebes terima kasih sekali Pak sama Kroplat. Kenapa? Daripada demo Omnibus Law, di Lembang. Ya kan? Sama saya juga gitu. Terus rekan-rekan dari kejaksaan? Ya. Brebes, kasih. Fungsional. Kasih penuntutan. Kasupsi. Kebetulan bayangkari saya itu juga dari Korps Kejaksaan. Untuk saat ini di Jari Cilegon. Jadi kita udah sinergi yang bagus. Dulu pacarannya ya karena itu Pak, bola-balik berkas. Gimana ini kalau nggak di P21 nggak saya nikah. P21. Baik, saya lanjutkan. Ini kita langsung bicara teknis saja. Jadi tadi yang disampaikan Pak Dirjen bahwa ada beberapa undang-undang yang bisa diterapkan.
Jadi pengungkapan atau tindak pidana pestisida ini ada beberapa undang-undang yang bisa diterapkan. Tinggal apakah kita bersemangat dan mau istilahnya untuk undang-undang ini. Karena saya lihat memang ada beberapa undang-undang yang coba nanti berikutnya, bahwa misalnya TPPU. TPPU ini ada beberapa kendala teknis yang menyebabkan penyidik ini juga agak kendor. Karena yang namanya minta inquiry, misalnya laporan hasil analisis transaksi keuangan itu makan waktu yang cukup panjang juga. Jadi kalau katanya Pak, kalau Sunda Empire itu naruh masker itu di tangan gitu. Jadi tidak nyentuh apa-apa katanya gitu. Nah ini sebagai contoh adalah tadi dijelaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang SBPB, Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Ada perbedaan yang mencolok dengan Undang-Undang SBT, Sistem Budidaya Tanaman yang lama, tahun 92 dengan tahun 2019. Jadi di 2019 ini, undang-undang yang baru ini ada beberapa delik yang nantinya ini perlu hati-hati dalam penerapan pasal ini. Sebagai contoh gini, kalau di undang-undang lama itu yang mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label, atau berarti bisa pilih salah satu ya. Itu sudah bisa dikenakan pidananya. Nah, tetapi di undang-undang yang baru ini 2019 ini sebagai contoh, ini khususnya di pasal 1, 2, 3 ini. Jadi ini di undang-undang ini diatur khusus untuk pestisida ini. Menguasai pestisida yang dilarang. Tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Dan tidak berlabel. Ini sudah dapat memenuhi unsur tindak pidana. Nah, menguasai ini kan pemahaman dan pengertiannya, pembuktiannya kan juga apakah Pak petani yang kebetulan dia membeli entah karena tidak tahuan atau bagaimana, atau tergiur promosi yang murah atau bagaimana, dia menyimpan, menguasai pestisida yang abal-abal atau yang palsu. Nah, tentunya apakah ini kalau seperti ini bunyi pasalnya dan atau menggunakan atau di bawahnya yang menguasai ini apakah serta-merta dapat dikenakan dengan pasal 124 ini misalnya seperti ini. Ini nggak main-main undang-undang ini. Paling lama 7 tahun. 7 tahun dan dendanya 5 miliar. Makanya nanti rekan-rekan penyidik khususnya yang di wilayah dan tentunya juga pembelajaran bagi kami di Bareskrim, tentunya untuk penerapan pasal ini bagaimana sikap batin dari seseorang yang kita duga tadi. Kalau misalnya beliau adalah sekedar petani yang membeli karena bujuk rayu dari sales yang pestisida abal-abal misalnya, apakah dia dapat dikenakan dengan menggunakan
dilakukan. Tentunya sikap batinnya juga tidak akan seperti itu, mensreanya juga tidak akan masuk, niat jahatnya itu kan juga tentunya tidak ada, karena dia hanya sebatas menguasai dan untuk digunakan sebagai konsumsi pertaniannya. Nah, tentunya apalagi yang kasus Brebes ini masuk semua kan, 1, 2, 3, 1, 2, 4-nya dia juga menguasai, dia juga mengedarkan. Seperti itu. Makanya ini untuk rekan-rekan silakan terapkan dengan pasal-pasal yang secara tepat dan benar dengan prinsip kehati-hatian. Ada silakan ya, nanti kalau ada apa tanggapan atau Pak ya nggak ada urusan Pak. Kalau penegakan hukum kan kacamata kuda. Kacamata kuda sekarang nggak ada istilahnya seperti itu. Tetap kita silakan aja kita sambil diskusi sambil kita sama-sama belajar. Nah ini undang-undang ini sifatnya baru. Kemarin juga sempat diskusi dengan Kasubdit. Ini penerapannya bagaimana kan gitu. Kalau untuk yang kasus Brebes kemarin pakai undang-undang yang lama atau yang baru? Yang baru. Oh, yang baru ya. Gimana? Mungkin bisa diceritakan sedikit penerapan pasalnya? Untuk kami yang baru itu terkait unsur baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami terkait kasus yang kami tangani di Polres Brebes ini di tahun 2020 Bapak. Kami khususkan di tahun 2020 ini ada 3 laporan polisi yang kami tangani dan 3 case dan semua sudah P21 Pak. Sudah P21 ini yang kami terapkan adalah pasal di Undang-Undang Sistem di Pertanian Berkelanjutan. Selain itu juga kan kami terapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan terkait juga dengan merek dan indikasi geografis Pak. Seperti itu Pak. Jadi sejauh ini tidak ada kendala dan semua unsur terpenuhi Bapak seperti itu. Ya. Jadi pasal 123 dan 124 ya. Siap. Ya. Jadi ini juga Barreskrim di Blitar khususnya juga mengapresiasi karena gerakan Polres Brebes ini memang menyala istilahnya menonjol untuk kasus-kasus yang terkait dengan budidaya pertanian ini. Terima kasih. Kami juga menyampaikan apresiasi dari Pak Direktur dan Pak Kasubdit untuk rekan di Brebes. Salam untuk Pak Kapolres. Jadi nanti juga pembelajaran untuk rekan-rekan dari Wonosobo, dari Sragen dan macam-macam yang wilayahnya itu banyak konsumsi pestisida. Jadi ada beberapa memang untuk sistem budaya pertaniannya ada pupuk, ada pestisida, ada ini dan sebagainya. Oke, kami lanjutkan. Jadi belajar dari rekan-rekan dari Brebes bahwa undang-undang yang baru ini juga sudah langsung diadop dan diterapkan. Dan oke, rekan-rekan dari JPU pun, dari penuntut umum pun juga sudah tinggal leadingin ke peradilan. Sudah di, Pak, sudah sidang Pak? Sudah ya? Sudah diputus, kena berapa rata-rata? Kalau tuntutannya kemarin khususnya 10. Tidak banding berarti. Tidak bagus. Ya,
Ya, ini tadi yang dijelaskan dan ini sudah diterapkan juga. Jadi ini aspeknya lebih mudah dalam pembuktiannya ini karena sudah ada undang-undang payungnya, undang-undang primernya dalam hal ini adalah sistem budaya pertanian berkelanjutan. Terus 2016 ini juga sudah diterapkan. Kalau undang-undang yang ini ahlinya dari mana? Merek dan indikasi geografis. Kita interaktif aja ya sambil ngobrol-ngobrol gitu ya, nggak apa-apa ya. Baik Pak, untuk kasus yang kami tangani Bapak, untuk ahli yang pertama adalah dari Kementerian Pertanian Bapak. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kepemilikan merek jadi dari Crop Life tersendiri juga Bapak, seperti itu. Karena dari asosiasi dijadikan ahli juga ya. Seperti itu Pak. Ya. Nah terus untuk pembuktian unsur pasal ini ya, baik yang budidaya pertanian maupun konsumen, apakah penyidik perlu uji lab terhadap pestisida palsu yang diduga palsu tadi? Untuk pestisida yang diduga palsu itu kita langsung melakukan uji lab, Pak. Jadi untuk membuktikan keaslian daripada bahan tersebut. Jadi sekaligus nanti rekan-rekan yang lain itu juga mohon pada Crop Life istilahnya untuk mensupport apabila rekan-rekan di wilayah untuk tes lab ini Pak pada pestisida ini kadang rekan-rekan di wilayah ini diujikan kemana kan tidak setiap lab itu dirujuk menjadi untuk pengujian pestisida ini. Tentunya nanti dengan sinergi lagi Pak ya, dengan sinergi yang lebih baik lagi. Oke, saya lanjutkan. Ini alternatif TPPU. TPPU ini karena predikat krimnya itu diancam dengan hukuman yang lebih dari 4 tahun, sedangkan di TPPU ini ya, TPPU ini adalah salah satu karakteristik atau salah satu tema tindak pidana itu salah satunya adalah yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Ini TPPU ini juga bisa dijadikan alternatif, tapi ya kendalanya memang kendala teknisnya ini memang agak panjang. Apalagi kalau kita melihat bahwa apakah kita dalam menerapkan TPPU ini terhadap tersangka itu kira-kira tepat nggak? Kira-kira pas nggak? Karena pengalaman kami ya, kami mengajukan LHA, laporan hasil analisis ke PPATK itu luar biasa, panjang lama itu loh, lama. Jadi istilahnya ini sudah menjalankan vonisnya, kadang baru muncul LHA. Nah, itu yang tentunya akan kesulitan sendiri terhadap penerapan undang. Tapi ini bisa menjadi alternatif. Kalau misalnya bahwa pelaku tadi adalah misalnya ya, dia residivis dan dia banyak memperoleh keuntungan finansial misalnya dari usaha pestisida palsu atau abal-abal. Mengapa tidak kan gitu? Kita mencoba untuk telusuri kemana uang itu kemana saja. Dan hebatnya dari LHA tadi itu kan ketahuan. Bahkan misalnya dia dipindah tangankan atau dilayarkan ke sumber penerima keuangan itu
Jadi hati-hati teman-teman. Jangan sampai ada pos 1, 2, 3, 4 misalnya gitu. Akan ketahuan itu. Jadi ada pernah yang karena sifatnya super rahasia ya, karena LHA yang disampaikan oleh PPATK itu hanya khusus kepada penyidik. Penyidik itu pun kepada person, misalnya ke saya. Nah itu penyidik yang lain juga tidak punya kesempatan ada pidananya kalau sampai itu sampai nyebar. Nah pernah ada kasus itu nyebar kemana-mana Pak. Sampai ke lapis ketiga, keempat, ketahuan tetap bahwa ini adalah sumber dari tersangka. Itu akhirnya tarik semua, Pak. Sita semua. Nah itu rekan-rekan dari KPK juga kemudian seperti itu. Jadi untuk menarik atau merampas aset-aset dari pelaku tindak pidana. Ke sini Pak arahnya Pak. Ke sini. Arahnya ke sini. Full. Dah. Nah, ini untuk sekedar pengetahuan aja. Ada yang tahu Perkap 6 tahun 2019? Karena kan penyidik Perkap 6 tentang ya. Jadi sekarang nggak ada manajemen lagi penyidikan tindak pidana. Jadi tentunya rekan-rekan juga tentunya sudah paham karena ini sudah dilaksanakan. Ada beberapa aspek yang diatur demi sahnya suatu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Sebagai contoh salah satunya adalah misalnya SPDP ini. SPDP jangan lupa rekan-rekan paling lambat 7 hari disampaikan kepada JPU, kemudian pelapor atau korban ataupun terlapor. Kalau kelewat selesai, gitu kan? Lewat berarti dianggap tidak sah. Jadi saya pikir proses yang kita lakukan, penyidik lakukan juga ini suatu hal yang bisa kita pelajari. Tadi kebanyakan Kemudian kita bicara modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana ini. Ada 6 yang kami catat. Silakan nanti kalau ada tambahan lagi, misalnya ada 1 lagi atau 2 lagi, misalnya seperti itu. 1 sampai 5 ini adalah konvensional, sifatnya konvensional. Memproduksi pestisida yang dia produsen pestisida asli, tapi dia juga memproduksi pestisida yang di pasaran yang laku keras misalnya. Kemudian tanpa izin nomor pendaftaran, kemudian memasukkan merek orang lain, kemudian memproduksi dengan bahan aktif yang dilarang. Tentunya update bahan aktif yang dilarang ini ataupun yang tanpa izin nomor pendaftaran ini tentunya juga harus selalu update rekan-rekan.
sehingga tahu, dan itu juga bantuan dari rekan-rekan dari korplat asosiasi, sehingga setiap kali ada update bahan yang dilarang ataupun tanpa izin nomor pendaftaran itu segera disampaikan pada rekan-rekan di wilayah, sehingga akan lebih cepat antisipasi. Nah, kemudian ada tren baru lagi ya, ini mungkin juga tidak hanya pestisida saja, tapi kita perkirakan bahwa nanti tren ini akan meningkat, yaitu pemasaran secara daring online, memanfaatkan e-commerce yang sekarang menjamur, apalagi ini situasi pandemik, sehingga aturan-aturan pun tetap diberlakukan, sehingga istilahnya tidak boleh membeli cash misalnya dengan menggunakan uang istilahnya dengan kartu debit atau kartu kredit, kemudian tidak terlalu lama di pusat perbelanjaan misalnya seperti itu. Nah ini kita perkirakan bahwa trennya nanti akan meningkat secara penjualan secara daring. Mengapa meningkat? Jadi kita bisa melihat bahwa perkembangan IT dan medsos ini demikian luar biasa ya. Bahkan ada analisa bahwa justru di masa pandemi ini, contoh ya, penggunaan data internet itu melonjak. Kemudian pemanfaatan IT untuk proses jual beli itu juga semakin meningkat. Apalagi ada unsur ada WFA ya, dari rumah, dari nah, terus kemudian pelaku atau calon penjual atau istilahnya pelaku produsen atau apa, dia tidak perlu membuka toko secara fisik, dia tidak perlu membuka PT ataupun tidak perlu membuka ruangan khusus atau menyewa atau apa, dia juga tidak perlu tenaga pemasar, tidak perlu tenaga pengangkutan atau driver atau pegawai-pegawai yang konvensional. Cukup dengan menggunakan gadget, cukup dengan menggunakan data internet atau HP, sudah bisa dia ke seluruh Indonesia menawarkan pestisida palsu. Kemudian mudahnya berkomunikasi. Kita nggak perlu istilahnya, Pak, misalnya pada toko ataupun pada petani misalnya, Pak ini ada pestisida gini, nggak perlu promosi, sudah cukup. Gitu. Kemudian meningkatnya permintaan pestisida, ini tadi dijelaskan dari Pak Ukuh, meningkat terus, demand meningkat terus. Kemudian banyaknya jasa pengiriman, ekspedisi yang siap mengirimkan tanpa adanya kontrol, tanpa adanya pemeriksaan. Gitu. Ada teman pernah nyoba-nyoba kirim, kebetulan itu kan ya, Messi kebetulan memang dia berani nyoba. Tapi memang dikirim via yang diperkirakan ekspedisi tadi adalah ekspedisi via darat. Itu juga lolos karena memang jasa ekspedisi ini tidak akan mengecek sampai detail gitu ya. Nah ini yang tentunya akan bisa dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku khususnya pestisida palsu ini, karena dia nggak perlu juga. Kemudian alamat pengirim juga tidak detail ditanyakan oleh jasa ekspedisi. Misalnya LTQ atau LTH, kita hanya cukup Sugeng Irianto, Jakarta. Nomor HP, abal-abal, mau dikirim. Nah, seperti ini menimbulkan peluang-peluang yang tentunya akan dijadikan
media oleh pelaku-pelaku pestisida. Nah, sedikit lagi, ini tantangan bagi kami, tantangan. Diharapkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana sistem budidaya pertanian berkelanjutan ini, khususnya pestisida, ini diterapkan secara multi-doors. Multi-doors dalam arti penggunaan multi undang-undang terhadap tindak pidana pestisida. Salut terhadap Polres Brebes. Itu ya. Jadi sudah diterapkan, dan itu juga rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Brebes juga sudah menyikapi dan istilahnya menuntut dengan multi-door juga. Ini juga sudah sinergi yang sangat bagus. Kemudian update metode penyelidikan. Update ini karena tadi adanya tren yang baru terhadap pola penjualan, pola perdagangan, dan pola pemasaran dari pestisida palsu ini. Kemudian berikutnya pelibatan aktif stakeholder, Bapak Petani, BPL, Komisi Pengawas Pestisida dan Pupuk, asosiasi rekan-rekan dari CropLife, atau asosiasi yang lain, misalnya ini nggak ada asosiasi perjuangan lagi, nggak ada, Pak. CropLife perjuangan nggak ada lagi, Pak. Kemudian yang terakhir, kemudahan akses pelaporan dari masyarakat. Jadi Pak Kasubdit titip pesan gini, jadi untuk memudahkan masyarakat, baik itu petani ataupun kelompok tani ataupun dari toko, akses pelaporan kadang gini Pak, secara psikis ada keengganan untuk memberikan laporan atau memberikan informasi. Bukan apa-apa, saya sudah beli pestisida palsu, saya harus suruh melapor ke PL ataupun ke Babin Kaptibmas atau Babinsa atau rekan-rekan Kapolres misalnya seperti itu. Enggak, Pak. Sudah. Padahal justru ini yang fatal. Karena di sini sudah terjadi tindak pidana pestisida palsu. Di kami Pak, di Barreskrim ada beberapa e-pelaporan berbasis Android. Itu mudah Pak. Ya. Salah satunya adalah adanya perdagangan satwa liar yang dilindungi secara ilegal. Mudah. Jadi masyarakat ataupun seseorang yang mengetahui tentang adanya rumah itu menyimpan atau memelihara burung kakak tua jambul kuning. Sudah foto jepret kan via aplikasi Android masuk ke kami, tindak lanjuti. Nah, kemudian yang kedua ada pertambangan ilegal. Pas lewat deng ada misalnya pertambangan galian C, misalnya ada pasir yang diduga ilegal. Kirimkan. Nah, tentunya ini juga bisa diterapkan di pestisida ini. Simpel Pak, aplikasi ini simpel, sehingga masyarakat atau petani atau korban pestisida palsu, kirimkan lokasi di mana istilahnya pelapor dilindungi identitasnya. Kewajiban kami untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk. Ini makanya nanti mungkin lebih di follow up atau didiskusikan kembali untuk kemudahan akses pelaporan dari masyarakat tentang adanya
tindak pidana pestisida palsu yang tidak terdaftar. Mungkin sekian dulu. Saya harapkan tidak ada pertanyaan ya, atau ada tanggapan atau nanti kalau ada diskusi silakan, nanti kalau ada waktunya lagi. Mohon maaf kalau ada selip kata atau ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan. Selanjutnya apabila ada tanggapan silakan, nanti kami, kalau saya tidak bisa menjawabnya, akan kami bawa ke forum yang lebih pintar. Mungkin demikian rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kembalikan kepada. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Bapak AKBP Sugeng Irianto. Terima kasih Pak, insightful sekali tadi itu ya. Kita bisa melakukan e-pelaporan ya Pak ya. Berbasis Android. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan paparan yang sangat memberikan inspirasi dan juga pengetahuan bagi kita dari Bapak Kanit 5 Tipiter Bapak AKBP Sugeng Irianto. Dan setelah ini kita akan ada penandatanganan komitmen bersama, namun sebelum kita beranjak ke sana, kita akan ada 10 menit break, dan coffee break tersebut sudah bisa dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian di area foyer. Kita akan kembali lagi 10 menit dari sekarang untuk mengikuti mata acara terakhir, yakni penandatanganan komitmen bersama. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu untuk menikmati coffee break di area foyer. Kita kembali 10 menit lagi dari sekarang. Terima kasih. Indonesia. Untuk itu, saya akan umumkan sedikit bahwa seharus penandatanganan ini akan ditandatangani oleh 3 pihak. Yang pertama adalah Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan karena Pak Dirjen sedang berada di Kendari, maka nanti penandatangannya akan dilakukan di kantor Daun. Kemudian juga akan ditandatangani oleh Polri, yang seharusnya akan ditandatangani oleh Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Syahar Yantono MSI. Namun beliau berhalangan hadir, dan bersama kita sudah ada Kanit 5 Tipiter Bapak AKBP Sugeng Irianto yang nanti akan mewakili ke depan Pak untuk paraf, begitu nanti akan dilanjutkan oleh atau ditindaklanjuti. Dan dari PropLife kita akan mengundang Pak Agung. Monggo. Jadi kami persilakan, dan juga kami ingin mempersilahkan sebagai saksi dari penandatanganan ini adalah Chairman dari PropLife Bapak Kukuh Ambar Waluyo, dan Senior Advisor PropLife Bapak Yohanes Smithson untuk menjadi saksi penandatanganan. Saksi menyaksikan. Ya, monggo. Silakan, Mbak. Baik, bagi rekan-rekan media yang ingin mengabadikan ya, para saksi mendampingi ya, gitu ya, para lebih ya, para saksi mendampingi. Baik. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah tanda tangan betulan, mungkin sebentar nanti berpose ya Pak ya, Pak Sugeng, kita berpose sedikit, pura-pura ya, pura-pura tanda tangan yang lama. Oke Pak. Baik, sekarang berempat begitu fotonya. Ya. Tetap jaga jarak.
Boleh senyum walaupun nggak kelihatan. Mau diangkat ininya belakang. Oh boleh, satu dulu. Ya. Oke. Ada? Boleh. Ya, boleh diangkat. Nggak apa-apa nanti kelihatan langsung. Ya, pegang Pak. Oke, 1, 2. Good. Lagi. Baik. Terima kasih pada bapak-bapak sekalian, baik yang menandatangani maupun yang menjadi saksi. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu sekalian, dengan berlangsungnya tadi penandatanganan kesepakatan bersama, kita setelah ini akan masuk ke acara yang mungkin paling ditunggu-tunggu, yaitu foto bersama. Biasanya gitu sih ya, kalau ada acara paling senang foto bersama. Tadinya acara foto bersama ini mau kita lakukan di balai di bawah, namun karena hujan. Satu karena hujan, yang kedua juga karena kita terkait dengan protokol COVID, maka pemotretan ini akan berlangsung 3 kali, ya 3 kloter. Caranya Kak Bobo? Dari ujung sana, baik. Maju dulu. Dan nanti porsi ini akan kita balikin dulu ya. Jadi mungkin perlu sedikit waktu. Namun demikian kita akan mulai dari jalur sini. Tetapi bapak-bapak yang di depan ini fotonya berkali-kali Pak. Pak Mitson jangan kemana-mana Pak. Fotonya kita berkali-kali. Oke? Perlu berapa kursi ini ya mungkin ya? 5. Cukup. Ini udah cukup. Ini disingkirin dulu. Singkirin lagi. Oke. Ya, Bapak monggo Pak. Pak Kuku, Pak Agung. Ya, silakan. Jadi nanti di belakang sini, lalu satu lagi di belakang sini ya, kalau memang perlu ya. Brebes. Di belakangnya Bapak. Ya. Coba ya, saya lihat ya. Saya pengarah gaya ala. Di sini boleh satu nih. Ya, oke. Satu lagi di sini. Enggak. Pengarah gaya COVID. Oke. Ini yang atas. Sini lagi sedikit. Yes. Oke. Itu pengarah gaya COVID ya, Kak? Langsung go internasional. Oke, internasional langsung. Ya. Sikap semua. Ada di sini dulu. Iya, Pak. Lihat sini ya. 1, 2. 1, 2. Oh, mau gaya bebas ya? Gaya bebas, Kak. Oke, Pak. Oke, terima kasih Bapak yang di kursi, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan berikutnya, silakan Pak dari baris ini.
Boleh titip, boleh titip. Monggo. Ayo, yuk satu baris semua, silakan Pak. Di tengah ini boleh Pak. Di tengah di antara kursi ada apa sih Pak? Di antara kursi sini Pak. Nah, dilihat dulu. Nah, ya Pak. Lebih jelas. Bapak itu enggak? Di belakang? Lihat tengah dikit. Yes, oke. Kan itu Pak yang pakai topi. Kanan dikit ya. Oke, ganti sekalian. Hijau. 1, 2. Tahan perut. 1, 2. Baik. Ya bebas. 1, 2. Ya, oke Pak. Baik, terima kasih. Bapak di kursi masih jatuh. Silakan. Ayo. Oh, ternyata 4 kloter ya. Baik, baik. Biar nggak satu spot ya. Nyaru. Hah? Pak Haji pindah-pindah ya? Ada yang di sela-sela ini di sini? Ya, Pak, saya lihat. Oke. Ini Mas Merah ke sana kali ya? Merah ke sana ya? Ya. Kapan lagi kita bisa ngatur ya gaya COVID. Spektakuler ini. Oke, 3, 2, Oke, tahan. Sekali lagi 1, 2. Ya, sekali Pak. Oke, cukup 3, 2, Baik, terima kasih. 1 kloter lagi Pak. Tunggu Pak. Pak Haji di mana lagi? Pindah lagi dia spotnya. Ada terus Pak Haji ya. Biarin aja. Pak di tengah kalau satu ini. Satu baris kayaknya cukup Pak. Kayaknya cukup 2 row. Di luar wajah di tengah-tengah semua Pak. Di bawah sini. Masuk sini. Ya. 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 Di antara. Yes. Oke, siap. Nah, ini paling sedikit. Oke. Jadi dulu. Ya, tengah. 3, 2. Oke, lagi 1, 2. Pak. 1, 2. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Dengan selesainya penandatanganan nota kesepahaman dan foto bersama, maka rangkaian acara hari ini telah berakhir. Jangan lupa bahwa acara akan dilanjutkan besok pagi pukul 8.30. Besok pagi kita akan mulai lagi pukul 8.30. Dan kami berharap para undangan dapat hadir tepat waktu.